Halo brother, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Friend Yayan. Kali ini saya sudah sampai di spot, belakang saya spot ya. Tapi kali ini saya mau mengulas ataupun review sedikit tentang lure buoy tap ya. Nah, di sini ada 3 bersaudara, dia pakai polar semua ya. Oke. Nah, ini yang pakai polar nih brother. Oke, yang pertama saya mau mengulas yang ini dulu ya. Nah, ini namanya Fast Frog ya. Panjang bodinya ini sekitar 4 cm ya, dan berat keseluruhan ya 14 gram. Dan untuk panjang keseluruhannya ini sampai hook dari ujung sini sampai sini itu sekitar 11 cm ya brother. Nah, dan bahannya ini dari cor sejenis cor timah gitu ya. Dan untuk actionnya ini dia nggak punya action brother, dan juga nggak punya retif main gimana. Cuman gulung aja, retif mainnya ada di propeller ya, biar teman-teman bisa jelas. Oke brother, buat Fast Frog ini, jadi buat main gabus atau main toman juga bisa nih brother ya. Cuman ini lebih kecil dari yang ini mainnya di atas air, jadi retif mainnya itu harus kencang ya. Jadi kalau buat rasio yang BC rasio yang 6 sampai 7 masih bisa main brother, apalagi yang rasionya di atas 6 ya, yang 7, 8 sampai dan seterusnya itu lebih ngebut lagi mainnya. Kalau buat yang 6 rasio 6 nya masih bisa, cuma kita yang ini masih bisa ini brother, cuma agak sedikit ngebut kita nariknya ya. Kalau kita slow ininya bisa tenggelam, jadi bisa di dalam air ya. Itu penjelasannya buat Fast Frog ya. Nah, kalau yang ini brother namanya Fast Bite ya. Ini yang double propeller, dan panjang bodinya ini kurang lebih sekitar 3,7 cm nih brother. Dan beratnya ini 22 gram. Kalau panjang keseluruhannya ini sekitar 17 cm nih brother ya, dari ujung sini sampai ujung hook. Nah, untuk bahannya ini sama kayak Fast Frog, dia cor juga, cetakan jenis kayak cor timah gitu ya. Dan ininya ada neckline yang tebal ya, yang berapa mili ini saya lupa ini. Nah, untuk retif mainnya ini biasa, sama juga kayak yang Fast Frog, dia nggak ada action atau gimana, actionnya cuma ada di propeller, bunyinya berisik nih brother. Nah, kalau yang ini buat mainnya toman lebih enak nih brother ya, dan juga buat gabus juga bisa, tergantung teman-teman mau mainnya bagaimana, mau main gabus atau toman bisa brother. Nah, ini buat rasio, buat BC ya, buat BC yang rasionya 7 sampai 8. Buat rasio 7 capek kita nggulungnya brother, karena dia harus pakai yang rasio 8 baru enak makainya brother, karena dia double polar ya, karena lebih berat. Kalau pakai yang 6 dan 7 itu kita nggak keburu buat gulungnya, dia keduluan tenggelam. Jadi buat teman-teman sarankan pakai yang rasio 8 ya, yang ini ya, baru lebih enak. 6 juga bisa, tapi teman-teman lebih kencang lagi untuk gulungnya, capek brother. Jadi lebih baiknya pakai yang 8 ya, rasio 8. Ataupun buat spinning bisa ya. Nah, satu lagi ini ada killer bass, namanya killer bass ya, killer bass ini. Nah, untuk bodinya, panjang bodinya ini 3,2 cm ya, kurang lebih 3,2 cm, dan bahannya juga sama, tiga-tiganya sama kayak cor timah gitu. Dan beratnya ini 23 gram ya, dan panjang seluruhannya ini 12 cm brother, dari ujung sini sampai sini 12 cm. Nah, ini buat retif mainnya juga sama, nggak ada geol, nggak ada jamproknya, nggak ada ngejamnya maksudnya ya. Ini cuman main di setengah air, jadi bodinya ini tenggelam di air, ininya di atas air ya. Jadi actionnya cuman propeller doang brother. Jadi ibaratnya ini tangan saya air, nah ini bodinya gini, propellernya yang di atas ya. Oke, ngerti ya teman-teman ya, mudah-mudahan ngerti dengan penjelasan saya. Oke, ibaratkan ini air, jadi ininya tenggelam, bodinya tenggelam, nah propellernya di atas. Oke brother, tinggal tarik aja. Nah, dan untuk mainnya juga buat BC yang kalau bisa yang 8 brother, 7 juga bisa kalau brother nggak capek, 6 juga bisa kalau brother nggak capek untuk
gulungnya ya. Kalau buat yang rasio 8 kan enak itu buat gulungannya itu. Nah, karena dia ngebut terus nih brother. Kalau kelamaan gulungnya dia tenggelam terus. Oke brother, mudah-mudahan mengerti dengan penjelasan saya ya. Oke, sekarang saya tes dulu buat brother lihat gimana mainnya ya. Oke. Oke, saya akan coba yang pasprok dulu ya. Nah, ini buat gabusan bisa brother. Nah, kalau ini buat gabusan ya. Kalau kita ngegabus enak, bisa dipakai ini brother. Buat toman juga bisa. Oke, kita tes yang pasproknya dulu ya. Yang ini dulu. Oke brother, lihat ya. Oke, sekali lagi ya brother. Oke brother, misalnya kita ngelempar dia langsung tenggelam, jorannya bantu diangkat ya brother, biar action propellernya bisa keluar ya. Jadi dia harus di atas air ya brother. Oke, lihat sekali lagi ya. Oke brother, nih ada video yang lebih dekatnya, saya kasih di zoom ya. Oke, silakan disimak. Oke brother, sekarang saya mau coba yang ini juga, yang pas baitnya ya, biar teman-teman tahu. Ini berat banget nih brother. Oke brother, kedengeran? Sekali lagi ya, kita tes. Oke brother, kalau kelamaan menggulung buat yang pas bait ya, karena ini beratnya 22 gram ya, dia akan tenggelam. Jadi susah buat kita mainnya nanti kalau dia udah ke dalam air. Jadi pas jatuh, umpannya jatuh langsung tarik. Dan harus rasionya yang 8 ya brother. Oke, sekali lagi kita tes ya. Oke brother, berisik banget kan. Nah, ini video yang lebih dekatnya saya kasih yang lebih dekat lagi ya videonya, biar teman-teman lebih jelas lihat actionnya. Oke, silakan disimak. Oke brother, ini saya mau coba yang killer bassnya lagi. Oke, kita coba yang killer bassnya ya. Ini juga lumayan berisik ya brother, karena dia double propeller ya. Oke, kita tes sekali lagi ya.
Nah brother, bisa disimak dan dilihat video yang lebih dekatnya lagi biar teman-teman bisa mengerti ya. Oke, silahkan simak nih videonya nih. Oke brother, itulah tadi ya actionnya lure pas prok, pas bait, dan killer bass ya. Ketiga umpan kita yang pakai propeller, biar teman-teman lebih jelas lagi buat memilih umpannya ya. Jadi buat penggunaannya juga harus tahu ya teman ya. Jadi yang pas prok tadi buat gabus ya, buat toman juga bisa, pakai aja nggak apa-apa brother. Ini yang pas bait khusus buat toman. Gabus juga bisa kalau teman-teman mau mainnya sama gabus ya. Nah yang killer bassnya juga sama, buat toman, buat gabus juga bisa. Nah dan disarankan kalau bisa teman-teman pakai rasionya rasio yang 8 ataupun di atasnya ya. Karena kalau rasio BC kita yang 6, kita akan capek buat gulungnya ya. Dan juga buat jorannya, ini nggak bisa buat joran UL ya, harus joran yang minimal 10-20 lip ya. Oke, cukup sampai di sini review dari saya brother dan ulasan umpan-umpannya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami dan bisa menanggapi apa yang saya bicarakan ya, yang saya ulas masalah umpannya. Oke brother, mudah-mudahan video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sebelum membeli umpannya, reviewnya udah ada dari saya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya brother. Komen-komen di bawah brother kalau ada pertanyaan. Insya Allah saya balas. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.